seorang pemuda yatim piatu, menyelamatkan seorang polwan yang hanyut di sungai. Tindakan heroiknya membawanya ke dalam dunia penuh bahaya dan rahasia besar yang mengancam nyawa mereka. Siapa sangka, penyelamatan itu akan mengubah takdir mereka. Bagaimana cerita sebenarnya? Jangan skip videonya, dan selamat menonton. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai, kehidupan berjalan perlahan, seperti aliran air yang tenang di pagi hari. Desa itu penuh dengan suara burung berkicau dan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Disinilah Amir, seorang pemuda, yatim piatu berusia 20 tahun, menjalani hidupnya yang sederhana. Dengan tubuh kurus dan wajah yang selalu terlihat tenang, Amir adalah sosok yang dikenal baik oleh warga desa, meski ia jarang berbicara. Amir telah kehilangan kedua orang tuanya sejak usia belasan tahun akibat kecelakaan tragis. Sejak saat itu, ia tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan mereka. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari 2 ruangan dengan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Namun bagi Amir, rumah itu adalah tempat paling aman di dunia, tempat ia menyimpan kenangan tentang keluarganya. Setiap hari, Amir bangun sebelum matahari terbit. Ia memulai harinya dengan rutinitas sederhana, memasak nasi dan sayur dari kebun kecil di belakang rumahnya. Setelah itu, ia biasanya pergi ke sungai untuk mencari ikan. Sungai itu adalah tempat favoritnya, bukan hanya untuk mencari makan, tetapi juga sebagai pelarian dari kesepian yang sering menghantuinya. Amir adalah sosok yang mandiri. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kadang membantu warga desa memperbaiki rumah mereka, kadang menjadi buruh tani di ladang. Meski hidupnya penuh tantangan, ia tidak pernah mengeluh atau meminta belas kasihan. Warga desa menghormatinya karena sifatnya yang rendah hati dan kebaikan hatinya. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa lainnya. Amir membawa alat pancingnya dan berjalan menuju sungai dengan langkah santai. Saat tiba di tepi air, ia mengamati sekelilingnya. Udara pagi yang segar dan suara gemericik air menciptakan suasana damai yang membuat hatinya sedikit lebih ringan. Ia melemparkan kailnya ke dalam air dan menunggu dengan sabar. Sambil menunggu ikan menggigit umpannya, pikiran Amir melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat akan ibunya yang selalu bercerita tentang impian besar mereka, membangun kehidupan yang lebih baik dan membantu orang-orang di sekitar mereka. Kata-kata ibunya selalu menjadi pengingat bagi Amir untuk tetap berjuang meski hidup terasa berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghentikan lamunannya. Amir menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian polisi sedang berjalan menyusuri tepi sungai. Wanita itu tampak serius tetapi tetap ramah dalam setiap gerakannya. Amir mengenali sosok itu. Sari, polwan baru yang ditugaskan di desa mereka. Beberapa bulan lalu, Amir merasa jantungnya berdebar saat Sari mendekat. Ia tidak pernah berbicara langsung dengan Sari sebelumnya, tetapi ada sesuatu tentang wanita itu yang menarik perhatiannya. Sari berhenti sejenak dan tersenyum padanya. "Selamat pagi. Sedang mencari ikan?" tanyanya dengan nada ramah. Amir sedikit terkejut mendengar suaranya yang lembut, tetapi segera membalas dengan senyuman kecil. "Iya," jawabnya singkat sambil mengangguk. Sari tertawa kecil sebelum melanjutkan langkahnya. "Semoga berhasil. Saya harus melanjutkan patroli," katanya sambil melambaikan tangan. Setelah Sari pergi, Amir merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Senyum Sari seolah memberikan semangat baru baginya untuk terus berjuang meski dalam kesendirian. Ia kembali fokus pada pancingannya, tetapi pikirannya terus melayang pada sosok polwan itu. Hari itu berlalu tanpa banyak kejadian berarti bagi Amir. Namun pertemuannya dengan Sari menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sebuah takdir yang belum ia ketahui akan segera menghampirinya. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, Amir pulang ke rumah dengan 1 ekor ikan kecil sebagai hasil tangkapannya hari ini. Meski hasil tangkapan tidak banyak, ia merasa sedikit lebih bahagia daripada biasanya. Mungkin karena senyuman Sari masih terbayang dalam pikirannya. Dengan hati penuh harapan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan datang selanjutnya, Amir menutup hari itu dengan doa sederhana.
Semoga takdir membawanya ke arah yang lebih baik. Hari-hari berlalu setelah pertemuan singkatnya dengan Sari, dan Amir merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Setiap kali ia pergi ke sungai, pikirannya selalu melayang pada senyuman polwan itu. Ia tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang tumbuh di dalam hatinya. Siapa sebenarnya Sari? Apa yang membuatnya tertarik untuk mengenalnya lebih dekat? Amir memutuskan untuk tidak hanya mencari ikan, tetapi juga mencari cara untuk bertemu Sari lagi. Ia mulai memperhatikan jadwal patroli Sari yang sering terlihat di sekitar desa. Setiap kali ia melihatnya, hatinya berdebar-debar. Namun, rasa malu dan ketidakpastian membuatnya ragu untuk mendekat. Suatu sore, Amir sedang duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tenang. Ia merasakan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma segar dari pepohonan di sekitarnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Sari sedang berjalan menuju arah yang sama. "Amir!" panggilnya dengan suara ceria. Jantung Amir berdegup kencang. "Selamat sore, Sari," jawabnya sambil tersenyum. Sari menghampiri Amir dan duduk di sampingnya. "Kamu sering ke sini ya? Apa hari ini dapat ikan banyak?" tanyanya sambil memperhatikan pancingan Amir. "Cuma dapat 1, jawab Amir sambil menunjukkan ikan kecil yang tergantung di kailnya. "Tapi tidak apa-apa, saya suka suasana di sini." Sari tersenyum. "Sungai ini memang indah. Saya sering datang ke sini untuk berpikir dan bersantai setelah patroli." Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Amir merasa lebih nyaman berbicara dengan Sari daripada yang ia bayangkan. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Amir menceritakan bagaimana ia berjuang untuk bertahan hidup setelah kehilangan orang tuanya, sementara Sari berbagi pengalamannya sebagai polwan baru di desa. "Kadang-kadang, saya merasa kesepian juga," ungkap Sari dengan nada sedikit melankolis. Meskipun dikelilingi banyak orang, kadang sulit untuk menemukan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita. Amir merasakan kedekatan yang aneh saat mendengar kata-kata Sari. Ia tahu betapa sulitnya menjalani hidup sendirian, meskipun mereka berada dalam situasi yang berbeda. Setelah beberapa saat berbincang, Sari melihat jam tangannya dan berkata, "Saya harus kembali ke kantor polisi sekarang. Tapi saya senang bisa berbicara denganmu, Amir." "Senang juga bisa berbicara denganmu, Sari," jawab Amir dengan tulus. Saat Sari berdiri dan bersiap pergi, Amir merasakan dorongan untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih. Sari, jika kamu butuh bantuan atau ingin berbagi cerita lagi, saya selalu ada di sini," katanya dengan sedikit gugup. Sari menatapnya sejenak sebelum tersenyum lebar. "Terima kasih, Amir. Saya akan ingat itu." Dengan lambaian tangan, ia melangkah pergi. Amir merasa hatinya melambung saat melihat Sari menjauh. Momen kecil itu memberikan harapan baru dalam hidupnya yang monoton. Ia mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru, mungkin persahabatan, atau bahkan lebih dari itu. Namun saat ia pulang ke rumah malam itu, pikiran Amir kembali dipenuhi oleh keraguan. Apakah Sari benar-benar tertarik padanya? Atau apakah ia hanya merasa kasihan pada pemuda yatim piatu? Ini, rasa takut akan penolakan menghantuinya. Malam itu, Amir duduk di ranjangnya sambil memandangi langit malam melalui jendela kecil rumahnya. Bintang-bintang berkelap-kelip seolah memberi semangat padanya untuk terus berharap dan berjuang. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tetapi pertemuannya dengan Sari memberinya alasan untuk terus melangkah maju. Hari-harinya selanjutnya dipenuhi dengan harapan baru dan semangat untuk memperbaiki hidupnya. Setiap kali ia melihat Sari berpatroli di desa, hatinya berdebar-debar penuh rasa ingin tahu dan harapan akan masa depan yang lebih baik, sebuah takdir yang mungkin akan membawa mereka berdua bersama dalam perjalanan yang tak terduga. Hari-hari berlalu, dan pertemuan singkat Amir dengan Sari terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia pergi ke sungai, ia merasa seolah ada magnet yang menariknya untuk kembali ke tempat itu. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan ia mulai berharap dapat mengenal Sari lebih dekat. Namun, di balik harapan itu, ada rasa takut akan penolakan yang selalu menghantuinya. Suatu pagi yang cerah,
Amir memutuskan untuk pergi ke sungai lebih awal dari biasanya. Ia ingin menangkap ikan untuk makan siang dan mungkin berharap bisa bertemu Sari lagi. Dengan semangat baru, ia membawa alat pancingnya dan melangkah menuju tepi sungai. Suara gemericik air dan kicauan burung membuatnya merasa tenang. Sesampainya di tepi sungai, Amir melemparkan kailnya ke dalam air. Ia menunggu dengan sabar sambil menikmati pemandangan indah di sekelilingnya. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari Sari. Ia membayangkan bagaimana jika mereka bisa berbagi cerita lebih banyak lagi. Apa yang akan mereka bicarakan? Apakah Sari juga merasa hal yang sama? Tiba-tiba, suara teriakan mengganggu lamunannya. Amir menoleh dan melihat sekelompok anak-anak yang bermain di tepi sungai. Mereka tampak berlarian sambil tertawa, tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka terjatuh ke dalam air. Amir segera berlari menuju tempat kejadian. "Bantu, dia tenggelam!" teriak salah seorang anak. Amir tidak berpikir panjang. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam air yang dingin dan deras. Arus sungai cukup kuat, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai anak itu. Dengan gerakan cepat, Amir meraih tangan anak tersebut dan menariknya ke permukaan. "Pegang erat-erat," teriak Amir sambil berjuang melawan arus. Anak itu menggenggam tangan Amir dengan ketakutan. Dengan usaha keras, Amir berenang kembali menuju tepi sungai, berjuang melawan arus yang mengancam mereka berdua. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka berhasil mencapai daratan. Amir mengangkat anak itu ke tepi dan segera memeriksa kondisinya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya cemas. Anak itu mengangguk sambil terengah-engah. Matanya masih penuh ketakutan. "Terima kasih, Kak," ucapnya dengan suara bergetar. Belum sempat Amir merasa lega, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Sari berlari menuju tempat mereka dengan wajah panik. "Amir, apa yang terjadi?" tanyanya. Dengan nada khawatir. "Ada anak yang jatuh ke sungai," jawab Amir sambil menunjuk kepada anak tersebut. "Saya berhasil menyelamatkannya." Sari terlihat sangat terkesan dan lega sekaligus. "Kamu sangat berani. Terima kasih sudah menyelamatkannya," katanya sambil memegang bahu Amir dengan penuh rasa syukur. Amir merasa jantungnya berdebar mendengar pujian dari Sari. Untuk sesaat, semua rasa takut dan keraguan menghilang dari pikirannya. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya dengan rendah hati. Setelah memastikan bahwa anak itu aman dan dalam keadaan baik-baik saja, Sari mengajak Amir untuk duduk di tepi sungai sejenak. Mereka berdua duduk bersama sambil menikmati suasana tenang setelah kejadian tadi. "Amir, kamu tahu? Tindakanmu sangat heroik," kata Sari sambil tersenyum lebar. "Kamu menyelamatkan nyawa seseorang hari ini." Amir merasa hangat di dalam hatinya mendengar pujian itu. "Saya hanya ingin membantu," jawabnya sambil tersenyum canggung. Mereka mulai berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari kehidupan sehari-hari hingga impian masing-masing. Amir merasa semakin nyaman berbicara dengan Sari, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Namun saat percakapan berlangsung seru, tiba-tiba suasana berubah ketika awan gelap mulai muncul di langit. Angin bertiup kencang dan suara guntur terdengar jauh di kejauhan. "Kita harus segera pergi," kata Sari dengan nada serius. "Sepertinya badai akan datang." Amir mengangguk setuju, dan mereka berdua segera berdiri untuk meninggalkan tepi sungai. Namun saat mereka berjalan menjauh, hujan mulai turun deras disertai angin kencang yang membuat keadaan semakin kacau. "Sari, hati-hati!" teriak Amir saat melihat Sari terpeleset di tanah licin akibat hujan. Sebelum Amir bisa meraih tangannya, Sari terjatuh ke dalam air yang kini semakin deras karena hujan deras yang mengguyur. Tanpa berpikir panjang, Amir melompat kembali ke dalam air untuk menyelamatkannya. "Pegang saya," teriak Amir saat berenang mendekati Sari yang terjebak dalam arus deras. Sari terlihat panik tetapi mencoba untuk tetap tenang saat meraih tangan Amir. Dengan kekuatan tersisa, Amir menarik Sari menuju permukaan dan berusaha membawanya kembali.
ke tepi sungai. Setelah perjuangan yang melelahkan melawan arus deras, mereka akhirnya berhasil mencapai daratan lagi. Keduanya basah kuyup dan kelelahan tetapi selamat. Amir, terima kasih, kata Sari dengan napas tersengal-sengal sambil memandang Amir dengan tatapan penuh rasa syukur dan kekaguman. Amir hanya bisa tersenyum lemah sambil merasakan adrenalin masih mengalir dalam dirinya. Namun saat melihat wajah Sari, yang penuh ketegangan dan rasa syukur membuat hatinya bergetar, ia tahu bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Di tengah hujan yang terus turun deras dan langit yang gelap, keduanya merasakan ikatan baru terbentuk. Di antara mereka, sebuah takdir yang belum sepenuhnya mereka pahami, tetapi pasti akan membawa perubahan besar dalam hidup masing-masing. Setelah kejadian dramatis di sungai, hubungan antara Amir dan Sari semakin dekat. Mereka mulai sering bertemu, baik secara kebetulan maupun dengan sengaja. Setiap pertemuan membawa tawa dan cerita baru, membuat Amir merasa seolah hidupnya yang monoton kini dipenuhi warna. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Amir. Sebuah rahasia yang belum ia ungkapkan kepada Sari. Suatu sore, Amir dan Sari duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Suasana tenang dan angin sepoi-sepoi membuat mereka merasa nyaman. Sari bercerita tentang pengalamannya sebagai polwan baru di desa ini. Bagaimana ia berusaha menjaga keamanan dan ketertiban. Amir mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh semangat Sari. Kadang-kadang, saya merasa kesepian saat bertugas, kata Sari sambil menatap air sungai yang berkilau. Saya ingin bisa lebih dekat dengan masyarakat. Tetapi kadang mereka terlihat takut atau ragu untuk mendekati saya. Amir merasakan empati mendalam terhadap Sari. Ia tahu betapa sulitnya menjalani hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan. Mungkin kamu bisa mengadakan acara komunitas, usul Amir. Dengan cara itu, warga bisa lebih mengenalmu dan melihat bahwa kamu bukan hanya seorang polwan. Sari tersenyum lebar. Itu ide bagus. Saya akan mempertimbangkan untuk mengadakan acara seperti itu. Namun, saat percakapan berlangsung, Amir merasakan beban di hatinya semakin berat. Ia ingin memberitahu Sari tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia menjadi yatim piatu dan perjuangannya untuk bertahan hidup. Tetapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, rasa takut akan penolakan menghentikannya. Hari-hari berlalu, dan Amir terus berusaha mencari momen yang tepat untuk berbagi rahasianya. Ia ingin Sari tahu siapa dirinya sebenarnya. Bukan hanya pemuda yang menyelamatkan anak kecil dari tenggelam, tetapi juga seseorang yang berjuang melawan kesepian dan kehilangan. Suatu malam saat Amir duduk sendirian di rumahnya, ia teringat akan sebuah kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia terbangun oleh suara keras dari luar rumahnya. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat api berkobar dari rumah tetangganya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju api dan membantu menyelamatkan keluarga tetangga itu. Kejadian itu membuatnya menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ada orang lain yang membutuhkan pertolongan dan dukungan. Sejak saat itu, Amir bertekad untuk selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Kembali ke kenyataan, Amir merasa semakin tertekan dengan rahasianya. Ia tidak ingin Sari menjauh darinya setelah mengetahui latar belakangnya. Namun, ia juga tidak bisa terus menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, pada suatu sore setelah mereka selesai berbincang-bincang di tepi sungai, Amir memutuskan untuk berbicara jujur kepada Sari. Sari, katanya dengan suara bergetar, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Sari menatapnya dengan perhatian penuh. Apa itu, Amir? Amir menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya yatim piatu. Kedua orang tua saya meninggal beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Sari terdiam sejenak sebelum menjawab. Amir, saya tidak tahu. Saya sangat menyesal mendengar itu. Saya tidak ingin kamu merasa kasihan pada saya. Lanjut Amir cepat-cepat. Saya hanya ingin kamu tahu siapa saya sebenarnya. Sari tersenyum lembut dan menggenggam tangan Amir dengan lembut. Amir,
Kamu tidak perlu merasa malu atau takut untuk berbagi cerita tentang dirimu. Kita semua memiliki perjuangan masing-masing. Kata-kata Sari membuat hati Amir terasa lebih ringan. Ia merasa diterima apa adanya tanpa penilaian atau rasa kasihan. Mereka melanjutkan percakapan dengan lebih terbuka tentang kehidupan masing-masing, tentang impian dan harapan mereka. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Amir merasa ikatan antara mereka semakin kuat. Ia tahu bahwa, meskipun hidup penuh tantangan, bersama Sari membuat segala sesuatu terasa lebih mungkin. Namun, saat mereka bersenang-senang berbagi cerita dan tawa, ada bayangan gelap yang mengintai dari kejauhan, sebuah kasus korupsi besar yang sedang diselidiki oleh Sari dan tim kepolisian desa. Tanpa mereka sadari, ancaman akan segera datang menghampiri mereka berdua. Amir tidak tahu bahwa rahasia di balik penyelamatan anak kecil di sungai bukanlah satu-satunya rahasia yang harus mereka hadapi. Ada kebenaran lain yang akan menguji kekuatan, hubungan mereka, dan mengubah takdir hidup mereka selamanya. Setelah kejadian menegangkan di sungai, Amir dan Sari semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan, seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada yang lain. Namun, di balik kebahagiaan itu, Amir merasakan ada sesuatu yang mengintai, sebuah ancaman yang akan segera menghampiri mereka. Suatu sore, Amir dan Sari sedang duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Mereka menikmati makanan sederhana yang dibawa Sari, nasi bungkus dengan sayur dan ikan goreng. Suasana hangat dan akrab membuat Amir merasa nyaman, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Amir, Sari memulai percakapan. Saya mendengar ada beberapa laporan tentang kegiatan mencurigakan di desa ini. Beberapa warga melaporkan adanya orang-orang asing yang terlihat berkeliaran di sekitar. Amir menatap Sari dengan serius. Apa maksudmu? Apa mereka berbahaya? Sari mengangguk pelan. Saya tidak tahu pasti, tetapi kami sedang menyelidiki. Mungkin mereka terlibat dalam kasus korupsi yang sedang kami tangani. Amir merasa jantungnya berdegup kencang. Ia teringat akan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa belakangan ini. Seperti hilangnya barang-barang berharga dari rumah-rumah, warga dan rumor tentang penipuan yang melibatkan orang-orang tidak dikenal. Saya khawatir jika mereka benar-benar berbahaya, kata Amir. Kita harus berhati-hati. Sari mengangguk setuju. Kita perlu menjaga diri dan juga warga desa lainnya. Jika kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepada saya atau pihak kepolisian. Amir merasa tergerak oleh tanggung jawab untuk melindungi desa dan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa meskipun ia bukan seorang pahlawan, ia bisa melakukan sesuatu untuk membantu. Hari-hari berikutnya, Amir terus memperhatikan keadaan sekitar desanya dengan lebih seksama. Ia berusaha untuk tetap waspada terhadap setiap gerakan mencurigakan. Namun, saat ia berusaha menjaga keamanan desa, ia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara dirinya dan Sari. Suatu malam, saat Amir berjalan pulang dari sungai, setelah menangkap ikan, ia melihat sekelompok pria berdiri di sudut jalan gelap. Mereka tampak berbicara dengan suara rendah dan saling bertukar tatapan tajam. Rasa takut menyelimuti Amir saat ia menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah orang asing yang pernah ia lihat sebelumnya. Amir bersembunyi di balik pohon besar, mencoba mendengarkan percakapan mereka. Kita harus segera mengambil tindakan sebelum mereka menyadari keberadaan kita. Salah satu pria berkata dengan suara tegas. Amir merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang mereka rencanakan? Ia tahu bahwa ia harus memberitahu Sari tentang apa yang baru saja ia lihat. Keesokan harinya, Amir mencari kesempatan untuk berbicara dengan Sari. Ia menemukannya di kantor polisi desa, sedang berdiskusi dengan beberapa rekannya. Sari, panggil Amir saat melihatnya. Sari menoleh dan tersenyum saat melihat Amir mendekat. Amir, ada apa? Aku melihat sekelompok pria mencurigakan semalam, ujar Amir cepat-cepat. Mereka berbicara tentang mengambil tindakan sebelum kita menyadari keberadaan mereka. Wajah Sari langsung berubah serius. Apa kamu yakin? Apa kamu mengenali salah satu dari mereka? Ya, jawab Amir ragu-ragu. Salah satu dari mereka adalah orang asing yang pernah aku lihat sebelumnya.
Sari segera memanggil rekan-rekannya untuk mendengarkan informasi dari Amir. Mereka semua tampak serius dan mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. "Terima kasih telah memberitahu kami, Amir," kata Sari dengan nada penuh rasa syukur. "Kita perlu meningkatkan pengawasan di sekitar desa dan memastikan bahwa semua orang aman." Amir merasa bangga bisa membantu, meskipun ketakutan masih menghantuinya. Namun, saat ia melihat ekspresi wajah Sari, ia juga merasakan kekhawatiran mendalam. Apa yang akan terjadi jika ancaman itu benar-benar datang? Beberapa hari kemudian, suasana desa mulai tegang. Warga mulai merasakan ketidaknyamanan akibat kehadiran orang-orang asing tersebut. Tanda-tanda ancaman semakin jelas ketika beberapa rumah mengalami pencurian barang-barang berharga. Satu malam, saat Amir sedang tidur nyenyak di rumahnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar, suara teriakan, dan benturan keras membuatnya terbangun ketakutan. Ia segera melompat dari tempat tidur dan berlari keluar untuk memeriksa. Di luar rumahnya, ia melihat kerumunan warga berkumpul di depan sebuah rumah tetangga yang terbakar. Api berkobar-kobar dan asap hitam mengepul ke langit malam. "Bantu! Tolong!" teriak salah satu warga sambil mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Amir merasa panik, tetapi tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia berlari menuju sumber api dan bergabung dengan warga lainnya untuk membantu memadamkan api sambil berharap agar tidak ada korban jiwa. Dalam kerumunan itu, Amir melihat Sari berada di dekat garis depan, memimpin upaya penyelamatan sambil memberikan instruksi kepada warga lainnya untuk tetap tenang dan teratur. "Amir, bantu saya menarik selang air!" teriak Sari ketika melihatnya mendekat. Dengan semangat baru, Amir segera membantu Sari mengambil selang air dari mobil pemadam kebakaran terdekat dan membawanya ke lokasi kebakaran. Malam itu menjadi malam yang panjang dan melelahkan bagi semua orang di desa. Setelah perjuangan keras melawan api, akhirnya api berhasil dipadamkan, tetapi tidak tanpa kerugian besar. Saat keadaan mulai tenang kembali, Amir merasa lelah, tetapi lega karena tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, saat ia menatap Sari yang tampak kelelahan tetapi tetap tegar, ia menyadari bahwa ancaman nyata belum sepenuhnya berlalu. Dalam hati Amir muncul pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah mereka semua siap menghadapi ancaman yang mungkin datang lagi? Malam itu, setelah kebakaran yang hampir menghancurkan desa, Amir tidak bisa tidur. Pikiran tentang sekelompok pria mencurigakan dan ancaman yang mengintai terus menghantuinya. Ia merasa perlu untuk melakukan sesuatu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi Sari dan warga desa lainnya. Keesokan harinya, Amir memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk berbicara dengan Sari. Ia ingin memberitahunya tentang apa yang ia lihat semalam dan menyarankan agar mereka meningkatkan pengawasan di sekitar desa. Saat ia tiba di kantor polisi, Sari sedang berbincang dengan beberapa rekannya. "Amir, bagaimana kabarmu?" Sari menyapa dengan senyum hangat. "Baik, Sari. Tapi saya khawatir tentang situasi di desa ini," jawab Amir dengan serius. "Saya melihat sekelompok pria mencurigakan lagi semalam." Sari langsung menajamkan perhatian. "Apa kamu yakin? Apa mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan?" "Ya, mereka berkumpul di sudut jalan dan berbicara dengan nada serius. Saya merasa mereka merencanakan sesuatu," kata Amir. Sari mengangguk, wajahnya menunjukkan ketegangan. "Kita perlu segera mengambil tindakan. Mari kita lakukan patroli bersama dan mengawasi area tersebut." Amir merasa bangga bisa membantu Sari dalam misi ini. Mereka berdua memutuskan untuk berkeliling desa dan memastikan semua orang aman. Saat mereka berjalan, Amir merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ancaman itu semakin mendekat. Setelah beberapa jam berpatroli, mereka kembali ke kantor polisi. Namun, saat mereka memasuki gedung, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Suara tembakan. Amir dan Sari saling berpandangan, ketakutan. "Kita harus keluar," teriak Sari sambil menarik tangan Amir.
Mereka berlari keluar dan melihat sekelompok pria bersenjata sedang menyerang kantor polisi. Warga desa berlarian ketakutan, sementara para penjahat tampak berusaha mengambil alih situasi. "Amir, kita harus membantu," kata Sari dengan tegas. Tanpa berpikir panjang, Amir dan Sari bergabung dengan beberapa petugas polisi yang berusaha melawan balik. Dalam kekacauan itu, Amir merasakan adrenalin mengalir deras dalam darahnya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan keberaniannya. Amir mengambil sebuah tongkat kayu yang tergeletak di tanah dan berlari menuju salah satu penjahat yang sedang menyerang petugas polisi. Dengan sekuat tenaga, ia memukul punggung penjahat itu, membuatnya terjatuh. "Jangan biarkan mereka menang," teriak Amir kepada warga desa yang melihatnya. Sari juga tidak tinggal diam. Ia menggunakan pelatihan kepolisian yang dimilikinya untuk melawan para penjahat dengan percaya diri. Bersama-sama, mereka berjuang melawan ancaman yang datang tanpa henti. Pertarungan berlangsung sengit. Suara tembakan dan teriakan bergema di seluruh desa. Amir merasa takut, tetapi juga bertekad untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Ia tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Setelah beberapa saat bertempur, akhirnya bantuan datang dari tim kepolisian lainnya yang berhasil mengusir para penjahat tersebut. Dengan kerjasama yang solid antara petugas polisi dan warga desa, mereka berhasil mengatasi situasi tersebut. Ketika semua mulai tenang kembali, Amir merasakan kelelahan yang luar biasa, tetapi juga kepuasan, karena telah melakukan sesuatu yang berarti. Ia melihat Sari berdiri di sampingnya, wajahnya penuh rasa syukur dan kekaguman. "Kamu sangat berani malam ini, Amir," kata Sari sambil tersenyum lebar. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada." Amir merasa hangat di dalam hatinya mendengar pujian itu. "Kita semua bekerja sama," jawabnya rendah hati. Namun, saat suasana tenang kembali, Amir tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berlalu. Mereka harus tetap waspada, dan ia bertekad untuk melindungi Sari dan desanya dari bahaya apapun yang mungkin datang lagi. Beberapa hari setelah insiden penyerangan di kantor polisi, kehidupan di desa mulai pulih kembali. Namun suasana hati warga tetap tegang. Mereka masih merasakan dampak dari kejadian tersebut. Amir dan Sari terus bekerja sama untuk meningkatkan keamanan desa dan memastikan bahwa semua orang merasa aman. Suatu sore, saat mereka sedang berdiskusi tentang langkah-langkah selanjutnya di tepi sungai, Sari menerima telepon dari atasannya di kepolisian. "Amir," kata Sari setelah menutup telepon dengan ekspresi serius. "Kami mendapatkan informasi bahwa kelompok penjahat itu mungkin akan kembali." Jantung Amir berdegup kencang mendengar berita itu. "Apa rencana kita? Kita perlu mengumpulkan semua informasi tentang mereka dan mencari tahu siapa dalangnya," jawab Sari tegas. "Kami juga perlu melibatkan warga agar mereka bisa membantu menjaga keamanan." Amir setuju sepenuhnya. Ia merasa semakin terlibat dalam perjuangan ini, bukan hanya sebagai seorang pemuda yatim piatu, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Malam itu, Amir dan Sari mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk membahas situasi terkini. Mereka menjelaskan apa yang telah terjadi dan meminta semua orang untuk tetap waspada, serta melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan. "Saya tahu banyak dari kita merasa takut setelah kejadian kemarin," kata Sari dengan suara penuh empati. "Tetapi kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus bersatu." Warga desa mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka mulai berbagi pengalaman pribadi tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami belakangan ini. Hilangnya barang-barang berharga atau melihat orang asing berkeliaran di sekitar rumah mereka. Amir merasa semangat kebersamaan mulai tumbuh di antara warga desa, sebuah rasa saling percaya dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi ancaman bersama. Setelah pertemuan selesai, Amir dan Sari berjalan pulang bersama sambil membahas langkah-langkah selanjutnya. Namun saat mereka melewati jalan sepi menuju rumah masing-masing, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki mendekat dari belakang. "Siapa itu?" tanya Amir sambil menoleh ke arah suara tersebut. Tiba-tiba muncul sosok bayangan gelap, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam menghampiri mereka. "Aku sudah menunggu kalian,
katanya dengan suara serak penuh ancaman. Amir merasakan ketegangan meningkat dalam dirinya saat dia mengenali pria itu sebagai salah satu anggota kelompok penjahat sebelumnya. Pria yang pernah ia lihat berkumpul dengan teman-temannya sebelum serangan terjadi. "Siapa kau?" tanya Sari tegas sambil bersiap menghadapi ancaman tersebut. "Aku datang untuk memberi peringatan," jawab pria itu sambil tersenyum sinis. "Jangan terlalu jauh mencampuri urusan kami jika kalian ingin tetap hidup." Amir merasa marah namun juga takut pada saat bersamaan. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Momen ketika ia harus menunjukkan keberaniannya sekali lagi. "Kami tidak akan mundur. Kami akan melindungi desa kami," seru Amir dengan suara lantang penuh keyakinan. Pria itu tertawa mengejek sebelum menghilang ke kegelapan malam seperti bayangan, meninggalkan ketegangan di udara antara Amir dan Sari. "Amir, kita harus segera memberitahu warga tentang ini," kata Sari dengan nada serius setelah pria itu pergi. Amir mengangguk setuju meskipun hatinya masih berdebar-debar akibat ancaman tersebut. Ia tahu bahwa kebenaran harus terungkap, dan bersama-sama, dengan Sari serta warga desa lainnya, mereka akan menghadapi segala tantangan yang datang demi melindungi rumah mereka. Setelah ancaman yang mengintai desa mereka, Amir dan Sari merasa bahwa mereka telah melalui banyak hal bersama. Keberanian dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi situasi berbahaya telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Namun, meskipun ketegangan masih terasa, ada harapan baru yang mulai muncul di tengah kegelapan. Beberapa minggu setelah insiden penyerangan di kantor polisi, keadaan desa mulai pulih. Polisi dan warga desa bekerja sama untuk memperkuat keamanan, dan kelompok penjahat yang sebelumnya mengganggu telah berhasil ditangkap berkat informasi yang diberikan oleh Amir dan Sari. Suatu sore, Amir dan Sari duduk di tepi sungai, tempat di mana semua ini bermula. Air mengalir tenang, menciptakan suasana damai yang kontras dengan ketegangan yang pernah mereka alami. Amir menatap Sari dengan penuh rasa syukur. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sisiku," kata Amir tulus. "Kamu membuatku merasa kuat." Sari tersenyum, matanya berkilau. "Kita saling mendukung, Amir. Tanpa keberanianmu, banyak hal mungkin tidak akan berjalan seperti ini." Amir merasa hangat di dalam hatinya mendengar kata-kata Sari. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada ikatan emosional yang dalam antara mereka. Namun, saat mereka berbicara tentang masa depan, Amir merasakan keraguan kembali muncul. "Sari," katanya pelan, "apa yang akan terjadi setelah semua ini? Apakah kita akan kembali ke kehidupan normal?" Sari mengangguk, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. "Saya berharap begitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi." Amir menyadari bahwa meskipun ancaman fisik mungkin telah berlalu, dampak emosionalnya masih membekas. "Saya ingin melakukan sesuatu lebih untuk desa ini," ungkap Amir dengan semangat baru. "Saya ingin membantu orang-orang di sekitar kita agar mereka tidak merasa takut lagi." Sari menatap Amir dengan penuh perhatian. "Itu ide bagus. Kita bisa memulai program komunitas untuk membantu warga merasa lebih aman dan terhubung satu sama lain." Mereka mulai merencanakan acara komunitas, sebuah kesempatan bagi warga untuk berkumpul, berbagi cerita, dan membangun rasa saling percaya. Amir merasa bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kembali kepada desa yang telah memberinya banyak. Hari acara komunitas tiba dengan antusiasme tinggi dari warga desa. Mereka berkumpul di lapangan utama dengan berbagai kegiatan, dari permainan anak-anak hingga diskusi tentang keamanan dan kebersamaan. Amir dan Sari bekerja sama untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Amir berdiri di atas panggung kecil untuk memberikan sambutan kepada warga desa. "Terima kasih semuanya telah datang. Kita semua telah melalui banyak hal bersama-sama," katanya dengan suara bergetar, tetapi penuh semangat. "Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersatu sebagai komunitas, saling mendukung satu sama lain." Warga desa memberikan tepuk tangan meriah sebagai tanda dukungan.
Amir merasakan energi positif mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Setelah acara selesai, Sari menghampiri Amir dengan senyum lebar di wajahnya. "Kamu luar biasa malam ini. Saya bangga padamu." Amir merasa bahagia mendengar pujian itu. "Terima kasih, Sari. Semua ini tidak akan mungkin tanpa kamu." Malam itu menjadi momen penting bagi keduanya. Momen ketika mereka menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka untuk alasan yang lebih besar daripada sekadar kebetulan. Seiring waktu berlalu, hubungan antara Amir dan Sari semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah dan tantangan yang datang, menjadi pasangan sejati dalam hidup dan perjuangan. Amir akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Bukan hanya untuk bertahan hidup sebagai pemuda yatim piatu, tetapi juga untuk memberi arti pada hidupnya dengan membantu orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat baru dan harapan yang membara, Amir menatap masa depan dengan keyakinan bahwa bersama Sari dan komunitasnya, mereka dapat menghadapi apapun yang datang. Takdir mereka telah terjalin dalam cara yang indah, sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan persahabatan yang tak tergoyahkan. Cerita takdir di sungai berakhir di sini, menggambarkan perjalanan Amir dari seorang pemuda yatim piatu menjadi sosok pahlawan bagi desanya, serta hubungan emosionalnya dengan Sari yang semakin kuat seiring waktu. Terima kasih telah mengikuti cerita ini.